Saudaraku, yang kedua kita belajar bahwa karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu memampukan kita untuk mengalahkan daging. Dalam hal ini, daging itu di dalam bahasa aslinya SARS, yaitu bicara tentang tabiat dosa, bukan tubuh ini. Nah, setiap orang itu memiliki sifat lama, tabiat yang buruk. Tetapi ketika kita terima Tuhan Yesus, kita diubahkan dari sedikit demi sedikit mengalami perubahan menjadi seperti Kristus. Karena Allah menganugerahkan kepada kita segala hal yang baik, yang berguna supaya kita hidup saleh. Dan oleh karena itu kita bisa mengambil bagian di dalam kodrat ilahi kita. Nah, kodrat yang lama selalu mencari hal-hal yang kotor. Tetapi kodrat yang baru, kodrat ilahi itu kita mencari hal-hal yang suci. Seperti seekor lalat dan lebah. Lalat dimanapun dia berada, di tempat yang banyak bunga pun, dia akan mencari kotoran atau hal-hal yang busuk. Ya, karena dia kodratnya demikian. Lebah, dia akan mencari bunga dan madu. Ya, dia akan cari itu dimanapun. Demikian juga seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mencari hal-hal yang murni, yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan oleh karena itu, kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita mengalahkan perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19-21 mengajar kita apa itu perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini bicara tentang dosa seksual. Kemudian penyembahan berhala dan sihir, bicara tentang dosa okultisme, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, itu bicara tentang dosa kejahatan, kriminalitas. Ya, di tengah-tengah bangsa yang lagi repot, yang lagi sulit ini, ada orang-orang yang mencoba menipu, menimbun, mencari keuntungan di dalam kesulitan yang ada. Dan kemudian kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, dosa hedonisme. Firman Tuhan mengingatkan kita, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan mengingatkan kita, perbuatan daging tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu di dalam Galatia 5:24 ini menjelaskan, menolong kita, barang siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging tidak nyaman. Kita menderita, tetapi itulah yang membawa kita kepada kehidupan, yang membawa kita kepada damai sejahtera. Karena keinginan dosa adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jikalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, baiklah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu disebut anak Allah. Dan apa yang harus kita lakukan? Baiklah kita hidup di dalam firman dan doa. Firman Tuhan itu menolong kita untuk memahami hati Allah. Dan kita melakukan firman Tuhan. Karena kedewasaan rohani seseorang bukan dinilai daripada pengetahuan akan firman Tuhan, tetapi bagaimana kehidupannya diubahkan menjadi seperti Kristus. Di dalam firman, di dalam doa kita, kita akan mendapatkan arahan, tuntunan daripada Roh Kudus. Dia mengingatkan kita, dia mengajar kita. Oleh karena itu, baiklah kita mengizinkan Roh Kudus selalu menuntun, mempengaruhi hidup kita. Maka kita akan memiliki hidup dan damai sejahtera. Kita akan menang, mengalahkan perbuatan daging. Amin.